Bab 45. Kemarahan Hans. Sharon tidak keberatan, tapi sedikit terkejut. Adelia, apakah kamu tinggal di hotel selama beberapa hari ini? Yah, aku baru saja kembali ke Houston beberapa hari yang lalu, jadi aku belum punya waktu untuk mencari rumah sewaan dan jika aku tidak dapat bekerja di Grup Wijaya, aku berencana untuk kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi bisnis aku dan kemudian kembali ketika Grup Wijaya akan merekrut karyawan lagi. Sharon sangat terkejut dan bertanya lagi, kenapa kamu harus kerja di Grup Wijaya? Adelia tersenyum malu-malu, karena orang yang aku suka ada di dalam, jadi aku harus masuk ke dalam Grup Wijaya agar lebih dekat dengannya. Jadi, inilah alasan kenapa Adelia berhenti bermain piano dan beralih belajar bisnis. Untuk seorang pria, Sharon sangat penasaran, siapa pria yang bisa membuat Adelia begitu tegas dalam memilih. Tidak tahan, Sharon bertanya, Adelia, bukankah kamu pernah berada di Amerika Serikat selama 3 tahun terakhir? Bagaimana kamu mengenal orang yang ada di Grup Wijaya? Adelia tidak menyembunyikannya dan berkata, ada kebetulan bahwa pria itu datang ke Amerika Serikat. Dia menyelamatkan aku dan kemudian aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Mengetahui bahwa dia bekerja di Grup Wijaya, jadi aku memutuskan untuk bergabung di perusahaan ini. Adelia berkata dengan malu dan bertanya, Sharon, apakah menurutmu aku sangat bodoh? Dia bahkan pria itu tidak tahu namaku saat itu dan mungkin dia sudah melupakan aku. Sharon tidak merasa bodoh, tapi memikirkan sebuah lagu, Gila Karena Cinta. Sama seperti dia pernah merendahkan dirinya untuk Doni dan hanya berharap untuk cinta. Dia sudah merasakan buah pahit dan tentu saja berharap orang lain bisa memiliki kekasih dan menikah. Sharon tersenyum dan berkata, Adelia, aku mengagumi keberanian kamu. Aku pikir kamu pasti akan bisa memasuki Grup Wijaya dan bersama orang yang kamu sukai. Aku harap juga begitu, Adelia tersenyum, tapi menjadi melankolis di saat berikutnya. Tapi aku mendengar dari pewawancara sebelumnya bahwa kali ini hanya ada satu asisten dan sepertinya harapanku menipis. Hanya satu orang, Sharon tercengang dan langsung merasa bahwa topik ini sedikit menyedihkan. Pada saat yang sama, di ruangan Hans, asisten khusus meletakkan beberapa lembar penilaian di depan Hans dan berkata, Presdir, ini adalah hasil tes akhir dari kelompok pewawancara ini. Menurut 2 putaran penilaian, 3 teratas yang dipilih saat ini adalah Adelia Zelma, Karen Kandou dan Sharon Manopo. Ketika Hans mendengar nama Sharon, dia mengangkat alisnya, dia tidak menyangka bahwa wanita itu bisa masuk dalam peringkat 3 besar. Padahal, jika orang biasa tidak memiliki kemampuan dan ingatan bahasa Inggris yang kuat, mereka tidak akan bisa memahami kecerdasan buatan hanya dengan menonton video bahasa Inggris murni setengah jam, apalagi menjawab pertanyaan. Hans mengambil formulir penilaian, asisten khusus lebih lanjut menjelaskan, Adelia Zelma, yang saat ini memiliki peringkat pendidikan tertinggi, belajar di Sekolah Bisnis Amerika dan menemukan perusahaan kecerdasan buatan untuk magang selama studinya. Dia adalah yang terkuat dalam hal kemampuan. Karen Kandou, dia pernah bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan teknologi, tapi bahasa Inggrisnya tidak sebagus Adelia, jadi dia berada di urutan kedua. Adapun Sharon, pewawancara juga memuji dia, terutama bahasa Inggrisnya sangat fasih dan belajar sendiri saat mengajari siswa asing. Tapi dia tidak punya pengalaman kerja yang relevan, sehingga skornya di bawah yang lain. Mata dingin Hans sedikit menyipit, menatap 3 lembar evaluasi dan akhirnya, dia mengetuk salah satunya dan berkata, beritahu dia untuk pergi bekerja minggu depan. Ya, Presdir, asisten khusus mengangguk dan melangkah mundur. Meskipun asisten khusus sedikit terkejut dengan keputusan Hans, dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Presdir selalu bertindak tegas dan tentu berpikir panjang, jadi mungkin Presdir menilai bakat. Kamu bilang, aku diterima. Sharon memegang teleponnya, matanya melebar dan dia curiga dia mengalami halusinasi pendengaran. Ya, Nona Manopo, Senin depan jam 9 pagi,
tolong datang ke kantor grup Wijaya tepat waktu. Sampai telepon ditutup untuk waktu yang lama, Sharon masih terus tertegun. Sharon, ada apa denganmu? Kenapa kamu berdiri diam? Adelia mendorong Sharon dan bertanya dengan tatapan samar, apakah itu baru saja menelepon dari grup Wijaya dan mereka menyuruhmu pergi bekerja? Ya. Sharon mengangguk dan berkata dengan sedikit terkejut, Adelia, aku diterima, aku. Memikirkan sesuatu, Sharon tiba-tiba berhenti lagi, menatap Adelia dengan wajah sedih dan berkata, maaf aku tidak bermaksud pamer, aku hanya. Aku tahu, selamat, Adelia memaksakan senyum, sepertinya aku tidak cukup baik, tapi itu tidak masalah. Ketika aku kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi aku percaya bahwa selanjutnya, aku pasti akan diterima. Adelia berkata dan berdiri dari sofa, tapi mendesah lagi karena cedera di lututnya. Sharon buru-buru mendukungnya, Adelia, jangan bergerak, duduk dulu. Tapi aku harus mengemasi tas aku punya penerbangan kembali ke Amerika Serikat sore ini. Kenapa kamu terburu-buru? Mungkin kali ini mereka akan butuh 2 orang. Tunggu sebentar lagi dan seseorang akan memanggilmu. Tidak, pewawancara mengatakan satu adalah satu. Adelia tersenyum dan berkata, Sharon bisa bantu aku mengatur barang bawaan aku. Hanya beberapa pakaian di lemari dan buku-buku ini, kamu juga membantu aku menyimpannya di dalam koper. Adelia menunjuk pada buku-buku di atas meja kopi, yang semuanya sangat tebal, tentang bisnis dan kecerdasan buatan. Sharon melihatnya dan merasa bersalah. Bahkan, dia tidak mengerti apa-apa. Jika Hans tidak menunjukkan padanya video kecerdasan buatan, dia bahkan tidak akan bisa menjawab sama sekali. Tiba-tiba dia merasa pria itu sengaja membantunya dan memilihnya. Sharon mengerutkan bibirnya dan berkata, Adelia, lutut kamu terluka, jadi kamu harus kembali ke Amerika Serikat besok. Mungkin Presiden Wijaya benar-benar merekrut 2 orang kali ini. Jika kamu berada di pesawat dan kamu tidak bisa menjawab telepon, sayang sekali untuk melewatkannya. Adelia tersenyum, kalau begitu aku akan kembali ke Amerika Serikat besok deh. Setelah Sharon meninggalkan hotel, dia pergi ke mall dan membeli 2 dasi dan klip dasi Armani. Harganya lebih dari 10 juta dan itu menyakitkan. Sharon tidak tahu apakah Hans akan pulang lebih awal, tapi dia membuat makanan yang lezat. Pukul 8 malam, ada 2 bunyi bip dari pintu masuk. Sharon dengan gugup berdiri dari kursi makan, berjalan ke arahnya dan berkata, Tuan Wijaya, kamu kembali. Hans sedikit tertegun, menatap Sharon beberapa kali dan bersenandung ringan. Ya, aku membuat sup ikan, apakah kamu mau? Tanya Sharon, memutar jarinya. Hans menatap tangannya dan mengerutkan kening, apa yang mau kamu lakukan? Jantung Sharon berdetak kencang, apakah pria itu bisa melihat sikapnya yang aneh? Aku hanya mau berterima kasih. Sharon sedikit tergagap, lalu berbalik ke meja makan, mengambil 2 kotak kecil yang indah di atasnya, berjalan ke Hans dan berkata dengan canggung, aku menerima panggilan masuk hari ini, terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk wawancara dan terima kasih sudah minta aku nonton video itu. Wajah wanita itu sedikit merah dan matanya terkulai dan sedikit menggigit bibirnya, menunjukkan rasa malunya. Hans menatap rona merah di wajahnya, mengangkat tangannya, mengambil salah satu kotak kecil dan membukanya. Ini adalah klip dasi perak. Melihat bahwa Hans sudah membuka kotak klip dasi, Sharon segera membuka kotak klip dasi lainnya dan berkata, ini adalah klip dasi, aku tidak tahu kamu suka yang mana tapi sepertinya ada warna biru bagus. Jadi aku sengaja beli 2 untukmu. Itu adalah klip dasi perak murni dengan berlian biru kecil bertatahkan di sampingnya. Dia sebenarnya tidak suka hal-hal yang bertatahkan berlian, tapi yang ini sepertinya tidak terlalu centil. Hans tidak mengatakan apapun dan hanya bergumam. Sharon menatap wajah Hans dan merenung, pria itu tidak marah dan apakah dia menyukainya. Setelah ragu-ragu sebentar, Sharon bertanya dengan hati-hati, oh, ya, Tuan Wijaya,
bolehkah aku bertanya, berapa banyak asisten yang ada saat ini? Hans tidak pernah mengerti apa yang dia minta, tapi dia masih menjawab dengan acuh tak acuh. 1. Apakah nilaiku yang terbaik di antara mereka? Sharon meremas jarinya dan bertanya lagi. Hans meliriknya dan mengerutkan kening. Kenapa kamu menanyakan ini? Aku hanya merasa aku sedikit tidak kompeten. Gumam Sharon, jadi, apa yang mau kamu katakan? Kamu meremehkan pekerjaan ini dan tidak mau melakukannya? Hans menyipitkan mata dengan dingin. Tidak. Sharon mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Wijaya, aku hanya merasa seperti sudah mengambil alih posisi orang lain. Aku punya teman bernama Adelia. Nilainya harus lebih baik dari aku. Jika memungkinkan, bisakah kamu meminta Departemen Sumber Daya Manusia untuk merekrut 1 asisten lagi? Setelah selesai berbicara, suasana menjadi sangat tegang. Hans menatapnya dengan tajam, jadi kamu belikan hadiah untuk aku, bukan untuk benar-benar berterima kasih, tapi supaya aku bisa berikan posisi asisten pada temanmu? Ah tidak, maksudku. Oh ngomong. Hans tersenyum sinis, Sharon, kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk meminta tempat padaku? Wajah Sharon jadi pucat. Maaf, aku hanya merasa sedikit kasihan pada temanku. Dia benar-benar bekerja keras untuk masuk ke grup Wijaya. Cukup, berhenti bicara. Hans melemparkan kotak dasi ke lantai, berjalan dan menginjaknya. Sharon, kalau gitu kamu tidak perlu pergi kerja minggu depan. Teruslah di rumah dan jangan buat masalah untukku. Brak, Hans membanting pintu. Sharon sepertinya merasakan lantai bergetar di bawah kakinya, dan di tanah, klip dasi yang bagus itu diinjak, sehingga ada bekas sepatu di permukaannya dan ada lipatan yang jelek. Bab 46, Sharon tidak pergi meninggalkannya. Tuan Handoko, jangan lakukan itu padaku. Di lantai atas klub Moudra, seorang wanita menepuk dada Karel dengan lembut, dan resleting di punggungnya ditarik ke bawah, memperlihatkan kulit putihnya yang bersih. Karel menatap mata menawan wanita itu, mengusap pantatnya, dan menyeringai, bagaimana dengan ini, apakah kamu membencinya atau menyukainya? Setelah mengatakan itu, Karel menuangkan sisa anggur merah di gelas ke dada wanita itu, wajahnya yang tampan membungkuk dan mengeluarkan suara ambigu. Wanita itu berinisiatif untuk membuka baju Karel, tapi sosok tinggi tiba-tiba muncul di depannya. Dia berseru dengan panik dan kaget, "Ah, Tuan Handoko, Tuan Wijaya ada di sini." Uhuk, anggur merah yang lezat langsung berubah menjadi racun yang menusuk di mulut Karel. Karel mendorong wanita di atasnya dan berkata dengan marah, "Pergilah, siapa yang menyuruhmu datang ke sini untuk merayuku?" Wanita tidak diperbolehkan ke lantai atas. Wanita itu tidak marah. Sebaliknya, dia dengan patuh turun dari kaki Karel, dan kemudian perlahan-lahan merapikan rok super pendeknya. Hans melihatnya dengan dingin, tanpa riak di matanya. Dia hanya berkata dengan dingin, "Keluarlah dalam 1 detik, jika tidak, aku akan memotong tubuhmu." Wanita itu sangat tergesa-gesa, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik bajunya, jadi dia berlari ke pintu dengan telanjang. "Aku rasa kamu tidak perlu mengancam seorang wanita seperti ini, tubuhnya sangat lembut saat disentuh." Karel ingin mengucapkan beberapa kata pujian lagi, tapi dia terdiam di bawah mata dingin Hans. "Hehe, kenapa wajahmu?" "Apa yang membuatmu kesal?" Hans tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya duduk dengan dingin di sofa tunggal, melirik Karel lagi, dan berkata, "Jika aku tahu kamu membawa seorang wanita, kamu tidak diizinkan masuk lagi." Kemarahan hari ini luar biasa, bisa membakar seluruh alam semesta. Karel memutar matanya, menuangkan segelas anggur untuk Hans, dan berkata, "Kenapa kamu tercekik sendirian ketika kamu marah? Katakan padaku, aku yakin aku dapat membantumu berbagi kekhawatiran dan masalahmu." Hans menyipitkan mata pada Karel dan meminum anggurnya tanpa niat untuk berbicara sama sekali. Karel menyilangkan kakinya, menyentuh dagunya dan berspekulasi, "Mungkinkah kakekmu tidak percaya bahwa Naura membius Hans dan memaksamu menikahinya? Kakek akan mengirim Naura ke Inggris.
Hans memegang anggur dan menuangkan segelas lagi. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Karel bertanya-tanya, mungkinkah kakekmu menemukan wanita baru untukmu? Tidak, bukankah ini harusnya suatu kedamaian? Karel merasa sangat terkejut, tapi tahu bahwa jika Hans tidak ingin mengatakannya, mulutnya lebih kuat dari cangkang kerang, jadi dia tidak perlu repot-repot menebak, tapi dia memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, aku bertemu Sharon sebelumnya, karena kamu tidak ingin dia bekerja di mana-mana, kenapa aku tidak mengatur pekerjaan untuknya di rumah sakit? Ketika Hans mendengar ini, wajahnya tenggelam, dia meminta pekerjaan padamu? Tidak, aku pikir dia menyedihkan, jadi aku ingin memberinya pekerjaan. Karel menyesap anggur merah dan berkata dengan nada merendahkan, dia berkata bahwa kamu memintanya untuk pergi ke perusahaan Wijaya untuk wawancara, tapi kamu jelas ingin menyusahkannya. Dia adalah seorang pemain piano, bisakah dia menjadi sekretaris? Dia bermain piano sebelumnya. Hans mengerutkan kening, cahaya rumit melintas dari matanya. Tapi aku tahu kamu belum melihat resumenya, 3 jarinya. Sebelum ucapannya selesai, pelayan membawakan steak set yang dipesan Karel tadi. Karel sudah melupakan apa yang hendak dia katakan, lalu menatap Hans dan bertanya, apakah kamu sudah makan? Kamu mau jus? Hans mengangguk ke arah pelayan yang melangkah mundur dan pergi untuk menyiapkan makanan lagi. Segera, set makanan Hans juga dikirim. Karel merasa bahwa dia terlalu gugup untuk makan tanpa berbicara, jadi dia mengulangi kata-katanya dan bertanya, terserah kamu mau setuju atau tidak dengan ucapanku barusan, aku tahu kamu menganggap Sharon sebagai gangguan, tapi kupikir dia terlahir dengan kehidupan yang sulit, jika hanya membiarkan dia tinggal di rumah sepanjang hari, dia mungkin akan bosan. Hans menjaga wajahnya tetap tenang dan tidak berbicara. Karel terdiam, dan berkata lagi, aku dengar dari pengawal 2 hari yang lalu bahwa kamu benar-benar menemukan seorang gigolo untuk Sharon, sepertinya kamu sangat murah hati, sangat berani untuk menipu diri sendiri. Apakah kamu sudah cukup bicara? Suara Hans dingin, jelas dia tidak ingin menjelaskan, dan dia tidak ingin mendengarkan Karel lagi. Karel tidak takut, dan terus berkata, memikirkan Sharon, wanita ini benar-benar menyedihkan, dia menikahi seseorang yang tidak baik. Diperkosa oleh bajingan dan mengandung seorang anak, lalu sekarang kamu memberikannya kepada seorang gigolo, cek. Diperkosa. Mata Hans tiba-tiba membeku. Kamu tidak bertanya padanya. Karel tampak terkejut. Anak di perut Sharon adalah anak hasil perkosa, kalau tidak, bagaimana menurutmu dia bisa mengandung? Dia sangat mencintai bajingan Doni itu, bagaimana dia bisa selingkuh? Kelima jari Hans menegang sambil memegang gelas anggur, dengan tatapan suram dan bertanya, siapa yang memperkosanya? Bagaimana aku tahu itu? Karel berkata dengan santai, singkatnya, aku hanya ingin mengatakan bahwa Sharon berbeda dari Naura, dia berbeda dari wanita lain, kamu tidak perlu membencinya karena dia tidak punya niat buruk. Jika dia hanya menginginkan pekerjaan, kamu tidak perlu melarangnya. Rahang Hans menegang, dia tiba-tiba membuang gelas anggur, bangkit dan pergi. Hei, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Karel memandang punggung Hans yang menghilang, yang datang dan pergi secara tiba-tiba, dan tinggal selama beberapa menit. Itu membuatnya frustasi. Hans membuka pintu. Hanya dengan satu pandangan, dia merasa ada yang tidak beres di rumah. Ruangan itu sangat gelap, kecuali cahaya malam yang masuk dari jendela dari lantai ke langit-langit, semuanya gelap. Biasanya, tidak peduli seberapa larut dia pulang, lampu di ruang tamu akan selalu menyala. Itu adalah lampu yang ditinggalkan Sharon untuknya, bahkan jika dia sudah tidur di kamarnya, dia masih akan meninggalkan lampu untuknya. Tapi sekarang, tidak ada cahaya, hanya kegelapan. Mengernyitkan alisnya dengan keras, Hans menyalakan lampu di pintu masuk, dan melirik ke rak sepatu, sandal krem yang biasanya dia kenakan tidak ada. Sharon tidak ada di rumah. Hans berjalan menuju kamar Sharon dengan wajah cemberut. Sharon meninggalkannya. Ini membuat kemarahan Hans meningkat tajam. Dia berjalan ke lemari, membukanya, dan melihat deretan gaun Chanel baru.
Di sampingnya, ada beberapa pakaian murah miliknya, dan di bawahnya, sebuah koper putih tergeletak di sana. Itu milik Sharon, jadi dia hanya pergi keluar, tidak pergi meninggalkannya.